Hadirat Allah menghampiri hati yang terbuka, hati yang rindu. Jadi buka tangan, terima hadirat ini. Holy Spirit, you move in your people. Have mercy. Kasihani kami dan anugerah. Hadirat Allah turun lembut menguasai tapi berkuasa. Holy Spirit Roh Kudus seperti gunung merpati juga turun atas ibu bila. Hadirat Roh Kudus karena sambut angkat wajahmu kepada Bapa dalam doa. Datang yang disuruh buka tangan sembah. Hadirat Allah juga menghampiri engkau. Hadirat Allah yang kudus menguasai, menyegarkan. Saya rasakan kuat ini Bapak Ibu. Lembut tapi ada kuasa di sana. Yang buka hati terima. Roh Kudus yang manis, Spirit of God. Bersekutu dengan Tuhan. Datang penuhi kami Tuhan. Datang penuhi. Hadirat Allah, lagu ini lagu cinta, lagu orang yang haus akan hidup. Waktu pertama kali dinyanyikan oleh Pak Yer di doa pagi, saya terberkati dengan lagu ini. Biar lagu ini juga mengisi hati Bapak Ibu yang rindu akan hidup, yang banyak pergumulan, pemikiran. Biarkan hari ini pikiran dan hati kita disegarkan, dikembalikan pas, tidak lebih pada hati dan pikirannya. Ya Aba kamanaku rataka ya Nabi. Yang saya rasakan ada beberapa waktu lagu ini berjalan. Yang pertama,
Tiba-tiba saya rasakan itu untuk Ibu Jenny juga. Hadirat Allah, lagu ini untuk engkau dan menjamah engkau. Ada kerinduan yang mendalam kepada Tuhan, dan biarkan gairah itu tersaut-sautan dengan Tuhan yang rindu menjumpai engkau. Dan biarkan hadirat Allah juga turun hari ini, menguatkan engkau kembali untuk memikul tugas panggilan ilahi. Dalam nama Yesus, Korabapatakayanaka, Karabapataku Ratakayanaka. Sedikit lagi Bapak Ibu ya, terus sembah. Jadi saya rasakan juga untuk yang di Zoom semua hampir global, waktu engkau membuka hati, engkau rasakan hadirat Allah juga turun dalam hidupmu, menjalankan. Yang lagi saya berdoa adalah untuk Ibu Suping. Kami tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan, tapi tiba-tiba ada lagu yang berkata segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan. Lagu itu berkata seperti itu untuk engkau. Nyanyikan lagu itu waktu engkau lemah. Nyanyikan lagu itu waktu engkau menghadapi seperti jalan ketidakpastian. Dan engkau seringkali berkata, berapa lama Tuhan aku harus memikul ini, kapan, apa yang terjadi dengan keadaan suami. Waktu engkau berdoa menyanyikan lagu itu, ada kekuatan untuk berharap kepada Tuhan. Ada kekuatan untuk engkau bisa tetap berjalan dan berkata, Tuhan engkau baik, Tuhan engkau baik. Dan biarkan hari ini buka tanganmu Ibu Suping, terima anugerah kekuatan. Nyanyikan terus lagu segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan. Itu untuk engkau. Sakara para papatakayanaku ramasandara lama patakayana karalamas. Kapapatakayana lama patakayanaku ratakayana karalamas. Yang lain terus berdoa. Kalau ada yang sakit, tumpang tangan pada bagian tubuh yang sakit. Biarkan aliran kesembuhan itu menjalankan. Biarkan aliran kesembuhan itu menguatkan engkau. Kalau sakit di bagian area dada, tumpang tangan dada. Kalau lebih dari satu, tumpang tangan pada bagian kepala. Dan izinkan tanganmu dikuduskan dan mengalir kuasa kesembuhan. Sehingga pulang setelah doa puasa, ada kelepasan, ada kelegaan, ada kesembuhan. Dan kau boleh cerita bahwa setelah doa, aku mengalami mujizat Tuhan. Dan juga saya itu berdoa untuk Ibu Liana. Ada satu tangga yang Tuhan sediakan pada tahun ini, dan saya berdoa biarkan kata promosi terjadi di dalam kehidupan. Dan saya berdoa tahun ini yang engkau minta, ada satu kerinduan yang mungkin engkau minta dan tahun ini untuk engkau selesaikan dan raih. Aku berdoa tahun ini bisa engkau meraih tingkat yang lebih tinggi dari yang engkau pernah capai saat ini. Akan ada kenaikan. Karena Tuhan mampu memberi lebih daripada yang kau minta. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, untuk peserta Zoom taruh tangan di dada, tangan kanan terangkat, katakan segala perkara dapat engkau semua di dalam Dia yang memberi kekuatan. Nyanyikan dari hatimu, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Rasakan kekuatan Tuhan untuk semua peserta Zoom ini. Lagi angkat tangan.
berdoa untuk hamba-Mu Ibu Susi yang ada aktivitas penting siang ini jam 11. Berkati dengan penyertaan Tuhan. Juga berkati umat-Mu yang sudah hadir pada siang hari ini. Setiap kali mereka datang, Engkau mengubahkan kedalaman hati mereka. Engkau meluruskan hati mereka kembali kepada hati Bapa. Dan kami berdoa roh lapar haus akan Tuhan turun tercurah, sehingga kami semua Tuhan menghadapi tantangan akhir zaman. Akan berkata dari semua yang Tuhan janjikan kepada kami, tidak ada yang tidak terpenuhi, semuanya terpenuhi. Di dalam nama Tuhan Yesus, roh hikmat wahyu turun melimpah, anugerah-Mu turun melimpah, berkati kami semua. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Haleluya. Ya tepuk tangan, nanggung tepuk tangan Tuhan, untuk Tuhan Yesus. Hari ini kita bicara tentang judulnya pas tidak lebih. Apa? Pas tidak lebih. Kalau kita lihat, sebelum saya masuk ke kebenaran firman Tuhan, tadi kan tetap percaya Tuhan itu setia. Saya punya pengalaman dengan kata-kata Allah itu setia. Siapa yang tahu Allah itu setia? Saya pernah pada satu titik di dalam waktu pelayanan masih youth, tiba-tiba ada surat kaleng, seumur-umur belum pernah ada surat kaleng masuk, ini surat kaleng masuk untuk ketua youth-nya. Terus kemudian ada perkataan yang kira-kira salah mengerti. Lalu kemudian saya hadapkan ke Tuhan, saya ngomong, kayak apa ini Tuhan? Pelayanan baru menemui tantangan, baru mulai ada tantangan. Orang lama mungkin tidak suka, karena kenapa orang baru kok bisa cepat muncul. Lalu tiba-tiba Bapak Ibu, waktu saya hadapkan ke Tuhan, tiba-tiba ada satu rema yang saya tangkap, ada kata-kata begini, aku itu setia. Lalu kemudian seperti gambaran itu muncul bahwa dia itu setia sampai mati di kayu salib. Lalu kemudian mencucurkan darah, berkorban untuk kita semua. Dari situ kemudian saya nangis Bapak Ibu. Terus kemudian saya cari stiker, saya tulis, saya tempel di kaca, jadi setiap kali lemari. Siapa yang punya lemari? Itu seperti saya dulu, ada lemari, saya tempel, ada tulisan gini, God is faithful, Allah itu setia. Jadi setiap kali saya sisir pelayanan, berjalan, saya ingat Allah itu apa? Setia. Karena hal itulah saya bisa menggenapi pas, tidak mundur dulu kecepatan, atau tidak kelamaan untuk jadi ketua. Pas pada jabatan 2 tahun. Seperti presiden kan ada masa periode 2 tahun. Seperti maksudnya 2 kali periode, bukan 2 tahun, 2 kali periode. Nah hari ini kita percaya di Pertamina aja, kalau ada tulisannya kan pasti pas. Bapak Ibu, kalau dikurangi nggak mau kan? Kalau di Pertamina ngisi bensin, dikurangi kan nggak mau, makanya di slogannya pasti pas, kan begitu. Hidup kita harus apa? Pas. Siapa yang suka pakai baju kebesaran teman? Misalnya ukurannya S pakai baju XL, mau enggak? Maunya yang pas, betul ya? Tidak lebih. Nek kelebihan misalnya lengannya dibuat segini, kan enggak enak juga Bapak Ibu. Lengannya dibuat segini lebih, enak enggak? Enggak enak. Kita saja sendiri kepingin pas dalam ukuran yang ada, dalam pakaian. Soal jodoh juga kan, Bapak Ibu kalau cenderung memilih, itu jarang ada orang yang memilih gini. Kecuali wanita ya. Kalau pria, jarang memilih prianya itu lebih pendek daripada wanitanya. Setuju? Karena kalau jalan nanti seperti apa? Kalau wanitanya tinggi 185, prianya 160, bagaimana Bapak Ibu? Seperti gandeng apa? Bedes. Benar nggak Bapak Ibu? Tapi cenderung yang ada, laki-lakinya kepingin jodoh yang pas. Ya, dirangkul itu pas. Betul enggak Bapak Ibu? Nek berjalan juga digandeng pas. Coba bayangkan kalau itu wanitanya lebih tinggi, ininya warianya lebih rendah kayak anaknya. Betul enggak Bapak Ibu ya? Nah, semua kita ini kepingin yang apa? Pas. Kalau prianya lebih tinggi sih enggak masalah Bapak Ibu.
wanitanya lebih pendek, tidak apa-apa. Tapi untuk pasnya itu kan kita mau yang pas juga. Makanya saya kalau waktu milih jodoh, waktu dulu Bapak Ibu, tidak cari yang lebih tinggi dari saya. Saya cari yang pas, dirangkul enak, digandeng enak. Setuju ya Bapak Ibu? Ini ngiming-ngimingi yang belum punya pasangan untuk berdoa kepada Tuhan. Yang sudah tidak punya pasangan, jangan cari, ngabdi kepada Tuhan saja. Oke? Kita akan lihat Daniel pasal 5 ayat 26 sampai 27. Di dalam kehidupan kita, kalau untuk pas berarti harus ada ukuran yang dikenakan. Setuju ya Bapak Ibu ya? Ada ukuran. Kita akan baca Daniel pasal 5 ayat 26 sampai 27. Dan inilah makna perkataan itu, mene masa pemerintahan Tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Berarti dalam kehidupan kita ini juga ada periode waktu. Kalau Alkitab nulis kalau kuat sampai 80, seperti itu. Ada hitungannya. Tapi kadang-kadang ada orang terhenti tidak sampai umur 80. Seperti itu. Ada yang kita kenal tiba-tiba meninggal. Padahal sebelumnya sehat. Tapi tiba-tiba dideteksi kena kanker, di waktunya, bahkan stadiumnya sudah tinggi, dan harus pulang. Dan hari ini ada ibadah penutupan peti. Padahal beberapa bulan yang lalu masih sehat, seger. Sempat makan bersama kami, saya diajak makan juga sama ibu dan beberapa teman yang ada. Berarti dengan kata lain, tidak sampai pada umur 80. Tapi yang penting bukan takaran umurnya itu. Ada hitungan masing-masing di dalam kehidupan kita. Setuju? Ada ukurannya. Lalu kemudian Bapak Ibu, kalau kita baca ayat yang ke-27 dikatakan, tekel Tuanku ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu ringan. Nah, hari ini untuk pas dan tidak lebih, berarti Bapak Ibu harus percaya kehidupan kita ini senantiasa ada timbangan yang tidak kelihatan menimbang kita. Katakan timbangan. Lalu yang nanti ditimbang apa toh? Seperti itu. Makanya saya ingin Bapak Ibu hari ini kita dan bersama-sama mulai serius dengan kehidupan kita. Serius kalau melayani Tuhan. Serius untuk mengasihi. Serius untuk mengampuni, misalnya seperti itu. Setuju? Serius untuk berbuat baik kepada orang yang tidak baik dengan kita. Loh kok enak Pak? Betul apa enggak? Itu pikiran manusia. Hari ini Bapak Ibu harus punya supaya pas dengan yang Tuhan mau. Nah sekarang kita lihat kekristenan yang bagaimana yang bisa pas masuk diukur sama Tuhan. Kalau sampai diukur berarti ukurannya ini Tuhan mau, ukuran ini yang dipakai di dalam kehidupan Bapak Ibu. Kita akan lihat Wahyu pasal 11 ayat 1 sampai 2. Wahyu pasal 11 ayat 1 sampai 2. Kita baca, Bapak Ibu lihat di layar. Hidup Bapak Ibu harus sampai ke dalam tahap ini. Karena kalau tidak sampai, Bapak Ibu akan kebuang. Dikatakan kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu, seperti tongkat pengukur rupanya dengan kata-kata yang berikut. Bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah dalamnya. Berarti Bapak Ibu juga kena ukuran. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Berarti kalau Bapak Ibu mau, Bapak Ibu selamat waktu diukur, ditimbang, kekristenan kita ini harus menjadi kekristenan yang ada, dikatakan bait suci Allah dan mezbah, dan mereka yang beribadah di dalamnya. Yaitu kekristenan yang bukan di halaman. Kekristenan yang ada di ruang suci dan ruang maha suci. Kekristenan yang ada di ruang suci itu kekristenannya bagaimana sih? Kekristenan yang ada di ruang suci berarti Bapak Ibu harus lihat perkakasnya yang ada di sana. Ada 3 perkakas yang dominan ada di sana. Yang pertama adalah perkakas yang bicara tentang meja roti pertunjukan.
Ini bicara tentang roti untuk makanan imam. Nah, kalau ini gambaran sederhana, ini persekutuan dengan firman. Setuju? Bapak Ibu harus punya persekutuan pribadi, mulai suka membaca firman. Ini mengingatkan saya untuk setia. Amin. Kadang-kadang kita sudah, siapa di sini yang sudah baca sekali selesai pernah? Tapi terus berhenti apa enggak? Nyambung lagi, sudah berapa kali? 5 kali, luar biasa. Yang lain bagaimana? Kalau pengalaman saya, sudah tak tandai Alkitab wis kebok kabeh, males beli, akhirnya enggak baca lagi Bapak Ibu. Mau baca pakai HP, bohong deh, akeh buka WA-ne daripada baca. Bener apa enggak? Berarti dengan kata lain, kalau Bapak Ibu mau menjadi orang yang diukur, yang Tuhan akan ukur nanti, dan lolos, kecintaan akan firman harus mulai Bapak Ibu bangun di dalam kehidupanmu. Setuju? Lalu yang kedua, secara sederhana adalah, Bapak Ibu harus memelihara apa? Kepenuhan roh di dalam hidup Bapak Ibu. Bicara soal apa? Pelita emas. Di sana apinya 7, berarti kesempurnaan, kepenuhan yang sempurna. Tidak ada padam, hari ini semangat, hari besok tidak semangat. Hari ini berapi-api, tapi saat pulang kena masalah, apinya padam. Tidak boleh. Kekristenan kita harus tetap menyala. Bahkan masalah pun harus terbakar oleh api roh di dalam kehidupan kita. Setuju tidak Bapak Ibu? Nah ini harus menjadi gambaran kita, mulai menyalakan. Ada orang kalau nyanyi semangat. Kenapa? Iya daripada sumpek. Enggak boleh. Harus Bapak Ibu tetap semangat. Semangat itu mengalir. Ada masalah, enggak ada masalah, harus tetap memuji Tuhan. Api pujian misalnya, harus menyala dalam hidup Bapak Ibu. Ada lagu kan ini. Sing suke bingung pikire. Terus sing melarat susah atine. Memang ya nek melarat susah atine Bapak Ibu. Mau kepingin apa ngiler Bapak Ibu. Sing ayem apa? Putrane Gusti. Rino wengi tansah. Nyanyi sekali ya yang bisa. Sing suke bingung. Terus sing melarat susah. Sekarang hatimu ayam ndak? Sing ayam putrane Yesus rino wengi tansah. Kalau Bapak Ibu lapar, apa yang harus Bapak Ibu lakukan? Nyanyi yo, tambah luwe Pak. Tapi itu wajar Bapak Ibu. Tapi kita belajar memenuhi hati kita sampai kita ini api pujian itu tidak padam. Amin. Api pujian. Dalam kitab Yesaya berkata begini. Jubah pujian ganti semangat yang pudar. Bapak Ibu harus memiliki jubah pujian. Proskuneo itu bicara soal penyembahan. Penyembahan dekat dengan pujian. Tidak bisa lepas. Kalau kita memuji, berarti kita memuji apa? Kebesaran Tuhan, perbuatannya yang ajaib. Dia mampu membelah laut merah. Kalau kita menyembah Tuhan, kita mengingat pribadinya yang luar biasa. Yang mengasihi kita apa adanya. Yang menerima kita bukan lihat kita ini pandai, cantik. Kalau kita cuma dilihat Tuhan milih yang pinter, gak adil. Tapi Tuhan mengasihi kita semua. Setuju? Siapa yang merasa disayang Tuhan? Sayang, sayang, disayang, aku Nek disayang Tuhan dibenci setan loh. Aku diangkat jadi anaknya, Sekali lagi supaya Bapak Ibu ingat. Sayang, sayang, disayang, aku disayang, aku diangkat, Kalau yakin disayang itu bisa khawatir apa enggak? Berarti
api cintamu harus nyala kepada Tuhan. Wis akeh, api ini tuh akeh kan 7. Api cinta itu tidak boleh padam. Cinta yang Tuhan beri. Setuju? Kalau Bapak Ibu merasa Tuhan mengasihi kita, Bapak Ibu tidak akan khawatir. Benar ya? Kalau orang itu tidak rasa cinta, ada seorang istri akan kalau telepon suaminya, kamu di mana? Di sini, tidak percaya. Video call. Sampai suami ini golek, sing di, sik menang-menang, ojo rame-rame, ngadep gini. Atau sing suami, kamu di mana? Di sini, karena istrinya, dia tidak percaya istrinya. Ayo video call, lihat, coba lihat sekelilingnya, puter-puter. Koncoy disuruh minggir, muter-muter gini. Jadi, aku nang gini, gak percaya. Atau bujuku telepon, dia ke kamar mandi. Aku jeding mundi, ini. Oh. Nang omane ini, sampai seperti itu. Itu kalau tidak merasa disayang. Siapa yang merasa hari ini semua disayang Tuhan? Minta Tuhan api cintanya. Ceros merasa disayang bojo enggak? Mau berani cium sekarang? Guyonan ini suami istri romantis ini Bapak Ibu. Bukan rokok makan gratis loh Bapak Ibu. Romantis tenanan. Nah kita akan lihat Bapak Ibu, oh ya perkakas yang terakhir di dalam ruang suci itu mesbah dupa. Ini bicara apa? Penyembahan, korban syukur. Bapak Ibu harus suka nyanyi muji Tuhan. Siapa yang tadi nyembah ngantuk, kok suwe ya penyembahan ini bahasa rotok, gak ngerti aku. Pak Yari yang Pak Agus ngomong apa itu. Atau Bapak Ibu noleh, apa ya koncoku kok nangis ya ngene ya. Bertobat Bapak Ibu ya. Datang ke tempat ini, minta Tuhan ubahkan. Katakan, Tuhan ubahkan aku. Tuhan ubahkan aku. Yang mau katakan, Tuhan ubahkan. Yang enggak mau ya wis. Tanggung jawab ditanggul penumpang. Amin. Karena masuknya nanti itu kan gampang. Nanti pintunya itu tinggal neraka atau surga. Kan gitu Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu di surga penuh dengan pujian. Bapak Ibu enggak suka nyembah Tuhan. Salah alamat Bapak Ibu datang. Betul loh Bapak Ibu. Di surga dikatakan ada suara seperti desau air bah. Menyembah Tuhan. Sampai takaran ruang kudus saja. Ukuran yang harus Bapak Ibu capai. Harus sampai ada bobot 3 ini di dalam kehidupan Bapak Ibu. Bobot meja roti sajian. Bicara soal persekutuan dengan firman yang kuat. Tidak tersesatkan oleh berbagai macam pengajaran. Bapak Ibu penuh dengan api roh, ada api pujian, api cinta. Bapak Ibu juga penuh dengan penyembahan korban kepada Tuhan. Amin. Itu akan membuat Bapak Ibu dekat. Karena mesbah dupa itu dekat dengan ruang Maha Kudus. Jadi kalau Bapak Ibu penuh dengan roh, penuh dengan firman, hidup dalam penyembahan. Bapak Ibu akan lihat kemuliaan Tuhan di dalam hidup Bapak Ibu. Amin. Kita akan lihat lagi Bapak Ibu. Jadi targetnya supaya pas ukuran dengan yang Tuhan mau, Bapak Ibu harus jadi Kristen ruang suci. Ngomong sebelahmu, jadi Kristen ruang suci. Jangan jadi Kristen halaman. Karena kalau halaman ditendang Bapak Ibu, keluar. Sekarang standarnya apa? Kadang-kadang kita ini mengukur tidak dengan ukuran standar. Kita mengukur orang diberkati itu, kalau orang itu kaya berarti orang itu diberkati Tuhan, belum tentu. Atau orang itu tidak punya, orang itu tidak disayang Tuhan, itu juga belum tentu. Orang kaya dan Lazarus itu hidupnya susah sampai matinya untuk makan. Karena ia makan kalau ada belas kasihan dari orang yang kaya itu. Sampai ada borok, tidak diobatin dan seterusnya. Tapi yang masuk surga siapa? Lazarus. Berarti bukan masalah duit. Surga tidak bisa dibeli dengan uangmu Bapak Ibu. Ada orang mau beli surga. Oh nanti mati dibuat mobil. Karena di bumi tidak ada Mercy. Dikirim Mercy, dibakar. Ding.
Mersine masuk. Gak ono Bapak Ibu kaya ngono. Atau di sini gak punya rumah, rumahnya kecil, kontrak. Supaya di surga rumah gede, dikirim apa? Rumah. Tapi dikirim supaya jadi di sana. Ya enggak jadi Bapak Ibu. Ya, rumah kertas tapi dikirimnya kan dipikiri kan bisa menghasilkan rumah di surga kan gitu. Yang punya rumah di surga itu ya Tuhan. Aku menyediakan tempat bagimu. Sekarang Bapak Ibu yang sudah berusia minta sama Tuhan, Tuhan bentuk rumahku itu kaya apa? Wis mari apa gurung? Loh iya loh Bapak Ibu. Umur siapa di sini yang umurnya sudah 65 atau 60 lebih? Angkat tangan. Loh nek kalau enggak mulai berdoa sekarang minta tahu rumahmu ya apa? Loh iya loh. Kalau belum selesai berarti Bapak Ibu mau selesai sampai kapan? Uripe nek dihitung sampai 80 misalnya ya, 80. Berarti sisa berapa? 15 itu pendek apa panjang? Pendek 15 itu sekarang, Pak. Saya nyicil rumah 15 tahun aja sekarang wis piro hitungane? 2011 sekarang 2000 piro? 2023 berarti berapa ya? 12 ya. Dulu sudah jalan 12 tahun gak kroso loh Bapak Ibu. Berarti enggak kroso. Ayo tak ajari serius sekarang, tak ajak serius semua. Yang sudah berumur, bukan berarti yang enggak berumur enggak berserius lagi. Harus serius. Karena yang umur 28 juga ada yang meninggal, kepreset di kolam teman kita. Nangis kita. Kan seperti itu. Ada yang istrinya baru punya anak 2 minggu sakit pulang Bapak Ibu. Sedih enggak gitu? Sedih, nangis saya Bapak Ibu. Makanya masih tua, enggak tergantung umur nanti akan dipanggili. Oh, sik suwe, sik 80 nanti. Tanya, oh sekarang rumahmu. Jangan simpen kepahitan, jangan simpen marah. Aku iki susah gara-gara siapa? Gara-gara iku. Duitku dibujui ya, gak dibalik no utang gak bayar gitu. Ada yang gitu? Oh, gak ada yang ngaku, ngomong ake, ngomong ngono tok suaranya kayak tawon, ake. Kita belajar, kita beresin. Tidak pakai ukuran-ukuran jasmani, tapi ukuran Tuhan. Ukurannya apa tadi? Ruangku kudus. Amin. Kita baca ayatnya dulu ya Bapak Ibu. Kalau kita pakai ukuran manusiawi, berarti kita mengukurnya dengan ukuran kita. Kita akan baca 2 Korintus pasal 10 ayat 12. 2 Korintus 10 ayat 12. Memang kami tidak berani menggolongkan diri kepada atau membandingkan diri dengan orang tertentu yang memujikan diri sendiri. Mereka mengukur dirinya dengan ukuran mereka sendiri dan membandingkan dirinya dengan diri mereka sendiri. Alangkah bodohnya mereka. Jangan ngukur dengan ukuranmu untuk ukuran orang lain. Tidak bisa. Kalau Bapak Ibu ngukur orang, kekuatan orang dengan ukuranmu, tidak sama. Ada orang berusaha diet, tidak bisa. Ada orang yang punya kemauan kuat, bisa kurus. Yang satunya tidak bisa. Tapi jangan diukurkan itu kepada orang. Oh, kamu sih, gini. Mereka mengukur dengan ukuran diri mereka sendiri. Jangan Bapak Ibu. Marta tidak bisa, orang yang punya karakter Marta, mengukur Maria dengan ukuran Marta, tidak bisa. Karena Marta suka melayani, hatinya murah hati. Meskipun pada satu titik kecapean fisik membuat iri. Loh, Maria kok enak ongkang-ongkang, aku ini lo repot. Kok enggak tahu. Nah, Maria senangnya duduk di kaki Tuhan. Sing Maria yang ngomong ini, Marta itu menghakimi Marta. Marta itu enggak masuk surga itu. Apa mementingkan pelayanan tok, tidak pernah duduk diam di kaki Tuhan. Enggak bisa. Maria enggak boleh, golongan Maria enggak boleh ngukur dengan ukurannya untuk Marta. Marta enggak bisa ngukur
Maria dengan ukurannya. Setuju enggak Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu memiliki hati seperti itu, saya percaya Marta tetap berdoa, tapi mungkin doanya enggak kayak pendoa. Pendoa ini berapa jam, Cece ini? 10 menit? Pendoa 10 menit, Marta lah. Pendoa enggak boleh 10 menit Bapak Ibu. Minimal 1 jam pendoa. Gak kerungu soalnya pakai masker kali. Tapi kalau Maria mau jadi Marta, nggak ngamper juga, bahaya. Setuju? Atau yang satunya kayak Lazarus. Pokoknya aku wis entuk mangan, ya wis. Aku iso mangan, iso nglakukno iki, ya wis. Lazarus itu orang yang mau kemana, ya wis melok. Pokoknya konsumsi ada. Ini golongan nasi bungkus ini. Ayo kita sama-sama kepada Tuhan datang. Jangan ngukur orang lain. Jangan ngomong gini, makanya takoniku, tobat toh. Kayak aku itu loh, tobat, makanya aku uripku sehat. Loh, jangan ngukur kayak gitu Bapak Ibu. Nasihati sing baik. Ayo kita ibadah sungguh-sungguh. Sampai berkapan kamu mau ndak bertobat? Itu omongan lebih baik ndak? Daripada omongan tadi membandingkan dengan kekuatan kita. Akan ada kesombongan. Setuju? Berarti nanti Bapak Ibu tidak jadi pas, tidak jadi pas lagi, bleset. Setuju ya? Kita akan lihat lagi. Sekarang untuk pas dan tidak lebih, harus fokus kepada apa? Kita harus fokus kepada apa? Ayo kita akan lihat di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 16 sampai 17. Kalau kita mau mengukur diri kita, berarti harus ada ukuran standarnya. Targetnya tadi adalah Kristen ruang suci dan maha suci. Sekarang standarnya untuk mencapai itu, Bapak Ibu harus punya ukuran. Ukuran apa yang keluar dari waktu Bapak Ibu mencapai hal itu? Apa yang terkeluar dari hidup Bapak Ibu? Kita baca 2 Korintus pasal 5 ayat 16 sampai 17. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Lalu ukuran apa yang dipakai untuk menilai orang percaya? Yang dilihat adalah ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah. Berarti saya mulai mengukur kepada Bapak Ibu, ukurannya gampang. Ukuran pertumbuhanmu adalah seberapa ciptaan baru itu termanifestasi di dalam kehidupanmu. Setuju? Kalau Bapak Ibu ada, kita mau ngomong buah roh, itu ada berapa buah roh? 9. Ayatnya di mana Pak? Berapa? Hehehe. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tapi benar 9. Amen. Andai kata jatah makan lebih, kita akan kasih jatah makan lebih. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Ciptaan baru itu ada buahnya, ada karakter yang keluar. Ada 9 warna. Nah 9 warna ini keluar semua dengan baik, sempurna atau belum? Kalau belum, Bapak Ibu minta kepada Tuhan setiap pagi, bukan doa nih, beri aku karunia roh yang kuat. Boleh minta begitu, merindukannya. Tapi Bapak Ibu juga mohon, biar buah roh termanifestasi. Buah roh daripadamu keluar dari hidupku. Setuju? Itu harus juga muncul di dalam kehidupan Bapak Ibu. Kita baca Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Belum muncul di sini Bapak Ibu. Saya baca untuk Bapak Ibu. Lagi dicari. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Nah, tetapi buah roh ialah apa? Ciptaan baru itu harus punya kasih. Karena Kristus juga kasih. Terus kedua apa? Sukacita. Coba toleh kiri kanan, muka E itu muka pepaya atau muka melon?
Gak ketok Pak, guyune, tapi matanya kan kelihatan kalau sukacita. Setuju enggak? Coba lihat tolean sebelahmu. Matanya menari enggak? Atau matanya gini, mikir utang? Yang ketiga adalah apa? Damai sejahtera. Munculnya sudah muncul, enggak panikan enggak? Saya dulu orangnya enggak panikan, tapi makin tua kok jadi rodok panikan ya Bapak Ibu. Bukan berarti saya sekarang ini tua, masih muda Bapak Ibu. Dibanding umur yang tadi. Ya kan. Tapi kalau saya dibanding Mik Noni ini di depan Jesslyn ini, saya susu. Ya susu saya, ojo susu. Susu. Terus apa? Kesabaran. Sudah sabar enggak? Oh, tak pites kon yo, tak hitung yo 1, 2, 3. Berarti belum punya apa? Kesabaran. Oh, sampai dihitung 4. Sampai piro Bu ngitung Ibu? Sampai 10, lebih dawa titik. Biasanya orang yang 3 ini 10 Bapak Ibu. Terus punya apa? Kemurahan. Kemurahan hati itu harus ada. Siapa di sini yang tergerak mau memberikan kepada Tuhan? Persembahan meneh. Untung Proskunio jarang persembahan. Tapi ya bertobat toh Bapak Ibu, ngerti ya ada kotak itu harus diisi. Minta Tuhan berkati saya mau menjadi berkat. Setuju? Orang murah hati tidak ngomelan loh Bapak Ibu. Orang murah hati itu akan maklumi. Iyalah, kamu belum makan, ya tak kasih no ya punya saya. Tidak gini, aku kok gak dikei. Gak adil ini. Orang murah hati nggak lupa habis, kita lupa tidak dapat. Iya, tapi aku kan datang lapar aku. Sama Pak, kita belum makan juga Pak. Iya, tapi itu kan dapat temanku. Ya paruan aja Pak, ya kayak apa. Sing satu temen ngomong, enggak enak paruan. Berarti tidak punya kemurahan hati. Siapa yang ini mau murah hati? Puji Tuhan. Murah hati itu karakter Bapak. Toleran lagi, wajah-wajah murah hati enggak? Tapi jangan ngomong gini nanti pulang. Kata Pak Agus Nehemia Agus harus murah hati. Ayo kamu harus ngasih aku duit murah hati. Penodong gitu. Itu ada kisahnya loh. Ada kisah beneran. Saya diceritani seorang pemimpin di satu tempat. Hamba Tuhan yang ngomong, jangan jadi orang percaya yang pelit, tapi harus mau bagi berkat kepada yang membutuhkan, murah hati. Jemaat diakonia datang. Bu, pendeta tadi ngomong harus murah hati. Ibu ngasih saya, harus ngasih saya butuh uang Bu. Bisa berani ngomong gitu. Ibu harus murah hati. Harusnya ketemu saya ketak bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat. Loh iya loh Bapak Ibu, menafsirkan firman yang panjang nggak dilihat, dipek yang untuk keuntungannya. Tapi di sini tidak ada ya, di sini baik-baik. Kalau lagi diem, nggak disenggol, enggak. Terus apa? Punya kebaikan, punya kesetiaan, harus punya kesetiaan, setia. Terus kelemah lembutan, lemah lembut bukan tangannya gini ya Bapak Ibu ya. Tapi lemah lembut dari hati itu harus ada. Penguasaan diri ini penting. Terus tidak ada hukum yang menentang hal ini. Ini ukurannya. Jadi fokusnya Bapak Ibu harus, apakah aku ini sudah menjadi ciptaan baru? Buah roh ini keluar ya. Oh aku masih ada sombong. Aku ada masih hal-hal sing ini. Tuhan buat pas dengan ukuranmu. Supaya kalau ditimbang, ini membuat aku berat. Yang membuat Bapak Ibu berbobot itu bukan karunia, tapi buah roh. Setuju? Ini yang membuat Bapak Ibu berbobot di hadapan Tuhan. Saya percaya Lazarus itu miskin, tapi bisa masuk surga. Dia tidak ada dendam dengan orang kaya itu. Karena orang yang dendam, tidak mengampuni, bisa saja lo marah. Ini soge ibadah, kenal Bapak Abraham atau apa misalnya. Karena dia, Bapak Abraham, kenal kan Abraham, dia tahu. Ada saudaraku, belum buat Lazarus balik, itu dalam Lukas pasal 16 kalau Bapak Ibu baca. Tapi Abraham berkata ada hukum Musa di sana. Kalau mereka tidak taat, ya tidak bisa. Berarti Lazarus ini saya percaya lolos dengan ujian buah ini.
ada karakter yang baik di sana. Yang menyebabkan ada bobot, sehingga dia bisa layak berada di pangkuan siapa? Abraham. Seumur-umur belum pernah dipangku, dia orang enggak punya, tapi langsung dipangku oleh Abraham. Enak enggak itu Bapak Ibu? Itu enak. Bapak Ibu seumur-umur belum pernah ketemu Pak Presiden Jokowi, moro-moro Bapak Ibu bisa ketemu Presiden Jokowi. Kayak gitu kan? Enak enggak itu Bapak Ibu? Enak. Dan Presiden Jokowi ketemu ini enggak dikasih sepeda. Biasanya, ayo ditanya apa? Nama ikan, sebutkan, dapat sepeda. Enggak ngono Bapak Ibu. Kalau Tuhan lebih lagi. Setuju ya Bapak Ibu ya? Ini ukuran yang pertama. Ukuran yang kedua fokus pada apa supaya Bapak Ibu bisa pas, tidak lebih. Pertama, Bapak Ibu harus pas tidak lebih untuk ukuran ciptaan baru. Hasilnya apa? Buah roh di dalam kehidupan Bapak Ibu. Galatia 1 ayat 10. Di dalam kehidupan Bapak Ibu untuk pas kepada yang Tuhan mau, tidak lebih, Bapak Ibu harus cari kesenangan Tuhan. Galatia 1 ayat 10 kita baca sama-sama. Jadi bagaimana sekarang, adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah aku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah apa? Berarti Bapak Ibu harus mulai sekarang kalau orang itu nyocok-no terus kepada Tuhan, nyari, ini Tuhan mau ndak ya? Tuhan suka ndak ya? Kayak seorang istri milih baju aja, meskipun punya kemauan dia ngomong, "Pah, iki api enggak ya?" Betul ya iki ya? Tak pakai pantas enggak ya? Bener enggak ya? Pas enggak ya? Betul enggak Ika kayak gitu? Gak mungkin Ika mutus ini, aku nek beli nanti bojoku kok ngamuk, tak delik-delik aja tak tuku dewe. Kan enggak gitu. Tapi kan tanya, pas enggak ya? Cocok enggak ya? Warnane seperti itu. Sama, kita kalau mau pas tidak lebih, kita harus fokus cari kesenangan Tuhan. Tuhan, hidupku ini sudah pas enggak menurut Engkau? Hidupku ini sudah menyenangkan hatimu enggak? Seperti itu, berarti Bapak Ibu harus cari kesenangan Tuhan. Setuju? Ada orang ini, yang penting kan kita mengasihi. Ya wis kita ngasihi sembarang. Enggak, kita tanya. Belajar cari yang Tuhan mau. Ada seorang teman waktu saya ulang tahun lalu, dia berkata, "Pak, Bapak kepingin apa?" Ya kamu sembahyang nek mau ngasih hadiah. Seperti itu. Enggak, supaya pas dengan yang dibutuhkan. Berarti dia mau mencari yang saya kira-kira kepingin dalam tahun ini. Tahun kapan hari. Berarti cari yang apa? Pas. Bapak Ibu juga harus belajar mencari yang pas, yang Tuhan mau. Harus mulai bertanya, Tuhan, sampai hari ini nilaiku, rapotku di surga itu nilai rapotku baik enggak ya? Apakah kedodoran di dalam doa? Apakah di dalam area ini aku masih belum lolos? Minta Tuhan perbaiki, bantu. Betul enggak ya Bapak Ibu ya? Harus seperti itu. Karena ujian kehidupan itu datangnya tiba-tiba. Datangnya enggak diundang, moro-moro ujian datang. Pulang dari tempat ini Bapak Ibu bisa diuji enggak? Bisa. Ada suatu saat waktu masih di Simokerto, ya ini Simokerto Gang 2 nomor 9, di nomor 22, itu di doa puasa. Sandal api ketuker jadi sandal jepit. Saya mikir gini, apa ini tempat ibadah sing lain yo kayak gini. Akhirnya kita umumin terus tidak ada kehilangan lagi. Iya nek balik, enggak balik Bapak Ibu. Saya kudungguyu mikir itu dulu teman saya bawa sepatu sandal. Jadi sepatu sandal. Kita pergi ke ruang doa, kita sembahyang. Saya untung pakai sandal. Dia pakai sepatu sandal, berarti lebih mahal. Ya, saya enggak bermerek, dia ada mereknya. Doa,
Sembayang. Urapatakaralamasi sandaralamasi. Urapan Tuhan turun, kita sembayang. Teman laki ini Bapak Ibu. Wis belani naik sepeda jauh-jauh. Ke Manyar rumah kita waktu itu, saya rumahnya di Tuwowo, gang berapa ya? 5. Terus kemudian teman saya di daerah Kapasari. Kita naik ketemu sama-sama di gereja. Pulang mari semangat, Tuhan luar biasa, hadirat Tuhan ada. Jebul, buka pintu, jedeng. Sandal sepatuku ndi Gus? Yoran ngerti. Hilang. Rapture Bapak Ibu. Tapi ini bukan rapture ini. Ini tuker Bapak Ibu. Jadi sandal jepit. Saya nepuk jidat. Halil. Kayak apa wis ngene ae daripada anu kon ngono. Satune aku pakai sandal sing dapat, kamu ya juga pakai jadi podo-podo, dipodoi. Sisian podo-podo sisian. Gak kon iku ya aneh-aneh. Ndak supaya senasib sepenanggungan. Tapi kan sandalnya akhirnya balik di aku saya gitu. Untung orangnya ndak kecewa Bapak Ibu. Kalau kecewa bahaya. Ini saya cerita problem yang ada. Kantong persembahan, kalau kenapa kok sampai jadi cilik gini Bapak Ibu. Saya pernah di gereja, itu saya jadi sekretaris gereja dan full time di sana kepala kantor. Itu dengan bendahara waktu ngitung, akhirnya disepakati jadi kita mengawasi dengan banyak diaken. Karena kok tiap kali itu ada beberapa kok gerakan mencurigakan. Kantong persembahan ini kan segini Bapak Ibu. Tangan pertama kayak aneh genggam. Tapi di sini kayak gini, genggami tetap genggam. Ini kayak milih lotre ya Bapak Ibu ya. Kolas. Tapi kolasnya ke duit Tuhan ya Bapak Ibu. Dan akhirnya ketemu Bapak Ibu. Tapi di sini baik-baik ya, karena tanggung jawabmu adalah kepadaku. Setuju? Ini diperbaiki. Tiba-tiba jeduk. Tes, ha? Ya, demikianlah firman Tuhan selesai Bapak Ibu. Kita akan nyanyi aja sambil diperbaiki. Kita manfaatkan juga nyanyi. Siapa di sini yang butuh penguatan? Semua sudah dikuatkan. Oke, sebentar. Sebentar lagi belum selesai ya. Yang mau ke toilet. Bisa nggak nyala di sound kan? Bisa? Kak Isa ini. Tes. Bisa? Nggak bisa sih. Nggak bisa, bentar.
Tes. Tadi muni jeduk ngono ya. Lanjut, kita nyanyi sambil dia. Menyenangkanmu. Ayo kita nyanyi itu yuk. Senangkan. Hanya itu kerinduan. Menyenangkanmu. Mari bangkit berdiri sama-sama. Senangkan. Katakan ini kepada Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Ini doa anak-anakmu kepadamu. Mereka mau menyenangkan hatimu.